Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Febri Ayu, NIM 135, selaku moderator dari kelompok pertama yang akan membahas mengenai kepemilikan. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang akan dibahas oleh Julia Puspita, NIM 147, dan Khalifatul Mutmainah, NIM 167. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dibahas oleh penyaji pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Puspita Andriani dengan NIM 147. Di sini saya akan membahas mengenai hadis kepemilikan. Di antaranya pengertian kepemilikan dan sedikit mengenai teks hadis tentang kepemilikan. Baik, yang pertama yaitu pengertian kepemilikan. Kepemilikan berasal dari kata al-milk yang berasal dari kata malaka yamliku malkan wa mulkan wa milkan yang artinya menguasai atau memiliki. Kepemilikan secara sederhana berarti kepenguasaan atau hak seseorang terhadap sesuatu aset atau harta, dan aset tersebut dalam genggamannya baik secara real maupun secara hukum. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa milik adalah keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya, dan pemilik bebas melakukan tasyarruf atau pengelolaan harta secara langsung kecuali ada halangan syar'i. Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan merupakan penguasaan terhadap suatu aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu aset berarti mempunyai kekuasaan terhadap aset tersebut, sehingga ia dapat menggunakannya menurut kehendaknya dan tanpa ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalangi dari memanfaatkan aset tersebut. Namun perlu diingat bahwa kepemilikan manusia bersifat kepemilikan relatif. Kepemilikan hakiki hanyalah milik Allah semata. Di dalam Islam mengatur cara memperoleh kepemilikan, misalnya cara memperoleh rezeki atau harta dengan jalan yang halal. Melarang kepemilikan atas harta yang digunakan untuk berbuat kezaliman atau kerusakan di muka bumi. Selanjutnya, sedikit mengenai teks hadis tentang kepemilikan. Di dalam subbab ini terdapat 4 poin, yakni yang pertama kesucian hak milik, yang kedua kepemilikan umum, yang ketiga kepemilikan pribadi, dan yang terakhir kepemilikan negara. Yang pertama yaitu kesucian hak milik. Hak milik di dalam Islam mendapat perhatian yang cukup besar, bahkan salah satu dari maqasid syariah adalah menjaga terpeliharanya hak milik atau harta. Salah satu contoh hadis yang menjelaskan tentang kesucian hak milik yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu ahda mali qala fala tu'tihi malaka qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah seraya ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas harta bendaku? Beliau menjawab, jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Laki-laki itu bertanya kembali, lalu bagaimana jika dia membunuhku? Beliau menjawab, bunuhlah dia. Laki-laki itu bertanya lagi, lalu bagaimana jika dia berhasil membunuhku? Beliau menjawab, maka kamu mati syahid. Kemudian laki-laki bertanya kembali, bagaimana pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya? Beliau menjawab, dia yang akan masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam melindungi kepemilikan pribadi dan yang lainnya, termasuk pencurian dan ghasab atau pengambilan tanpa izin.
Dan orang yang mati karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan teks-teks hadis tentang kepemilikan. Selanjutnya adalah kepemilikan umum. Barang milik bersama atau al-amwal al-ammah adalah setiap harta yang tidak masuk dalam kepemilikan individu atau perorangan, di mana harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Dengan pengertian yang lain, barang milik bersama adalah benda yang memiliki fungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, namun pada saat yang sama di dalamnya juga terdapat hak masyarakat. Dengan kata lain, hal umum atau barang umum adalah benda yang dapat diakses oleh semua orang secara bebas. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan sarana umum. Bismillahirrahmanirrahim. An Abni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari wasamanuhu haramun qala Abu Sa'idin ya'nil ma'al jariyah. Artinya, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, air, rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Abu Sa'id berkata, yang dimaksud adalah air yang mengalir. Adapun juga penjelasan mengenai 3 komoditas yang menjadi milik bersama berdasarkan hadis sebagai berikut. Yang pertama adalah air. Seluruh air yang berada di bumi ini, baik di permukaan maupun di dalam perut bumi, adalah milik bersama manusia. Maka, makna kepemilikan bersama atas air ini manakala air tersebut masih berupa sumber aslinya, seperti di mata air bawah tanah, sungai, laut, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rumput liar. Rumput liar juga termasuk milik bersama dan boleh dimanfaatkan oleh umum. Yang dimaksud rumput liar adalah rumput yang tumbuh dengan sendirinya, bukan ditanam, tidak pula membutuhkan pemeliharaan yang khusus. Yang ketiga ada api. Kaum muslimin juga bersyarikat dalam pemanfaatan api. Yang dimaksud dengan api dalam hadis ini adalah api yang dinyalakan di padang tandus atau di suatu tanah padang. Yang ketiga adalah contoh-contoh kepemilikan umum. Kepemilikan umum atau kolektif adalah semua benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh seorang saja. Berikut ada ketentuan bahwa barang-barang tersebut dimiliki secara bersamaan dikarenakan yang pertama, benda-benda yang merupakan fasilitas umum. Yang kedua, benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Yang ketiga, bahan tambang yang jumlahnya sangat besar. Barang tambang dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bahan tambang yang sedikit atau terbatas jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu. Yang selanjutnya adalah kepemilikan pribadi. Hal milik pribadi adalah hak milik manusia terhadap suatu barang yang diizinkan oleh syara untuk mengalokasikan atau memanfaatkannya dan mencegah pihak lain untuk memanfaatkannya serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut jika milik tersebut diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli. Kepemilikan individu dapat diperoleh melalui sebab-sebab kepemilikan sebagai berikut. Yang pertama, ihrazul mubahat atau penguasaan harta bebas.
Yang dimaksud adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi atau dikuasai oleh orang lain dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Yang kedua, tawalud atau berkembang biak. Tawalud adalah suatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Yang ketiga, al-khalafiyah artinya penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Yang keempat adalah akad. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syarak yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Untuk yang kelima akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Ma'ina. Saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan tentang konteks hadis tentang kepemilikan. Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Qiyas. Pengertian hadis sendiri adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW dalam terminologi agama Islam sendiri. Dijelaskan bahwa hadis merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Konteks hadis dalam kepemilikan sebagai pedoman dalam menentukan aset kepemilikan. Contohnya seperti hadis yang sudah disebutkan di atas. Hadis di atas menjelaskan tentang bahwa Islam melindungi kepemilikan pribadi dan selainnya, dan pencurian dan ghosab, pengambilan tanpa izin, dan orang yang mati karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Sebagaimana diketahui, dasar dari pemindahan hak milik dari seseorang kepada yang lain yaitu prinsip suka dan ridho. Dengan adanya prinsip suka dan sama-sama rela ini, maka Islam melarang memiliki barang-barang orang lain melalui jalan yang tidak sah. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.